Gegerkan lapangan latihan timnas, Justin Hubner muncul, pamer skill Eropa, dan kirim Saywar tegas, Vietnam mau pulang sendiri atau kita yang pulangin. Resmi, Jai Ides melejit jadi bek tengah termahal keempat Asia. Jepang dan Korea mulai tersaingi. Sumarji blak-blakan, timnas Indonesia kini lebih garang, bukan sekedar jago kandang. Gegerkan lapangan latihan timnas, Justin Hubner muncul, pamer skill Eropa, dan kirim Saywar tegas, Vietnam mau pulang sendiri atau kita yang pulangin. Berita mengejutkan sekaligus bikin jantung berdebar baru saja terjadi sore ini di tempat latihan timnas Indonesia, ketika sosok yang sering dijuluki tukang jagal, yang tak pernah gentar sedikit pun, Justin Hubner, akhirnya resmi bergabung sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya. Bukan cuma datang diam-diam, bek tangguh yang berkarir di klub kasta tertinggi Belanda, Fortuna Sittard ini langsung memamerkan kemampuan kelas dunianya yang bikin siapa saja yang melihatnya melongo tak percaya. Bahkan langsung mengirim pesan tegas sekaligus Saywar mematikan bagi timnas Vietnam yang terkenal sering bermain kasar dan dijuluki tim menyikut, atau tim yang suka main kungfu di lapangan. Memang benar-benar luar biasa, ini adalah kali ketiga sesi latihan timnas Indonesia digelar. Dan persiapan kali ini benar-benar jauh berbeda, jauh lebih mewah, matang, dan disiapkan dengan biaya serta usaha yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan banyak yang bilang, persiapan untuk turnamen yang selama ini dianggap turnamen kecil, atau sekadar ajang ciki-ciki, seperti Piala AFF ini, kali ini diperlakukan seolah-olah kita sedang bersiap menghadapi ajang bergengsi selevel Piala Dunia. Meski begitu, skuad Garuda sama sekali tidak memandang rendah lawan manapun, karena target kita satu-satunya sudah terpampang jelas di depan mata, menjadi juara di tahun 2026 ini. Terlebih lagi, sampai hari ini Indonesia belum pernah sekalipun mengangkat trofi juara Piala AFF. Jadi rasa haus akan kemenangan sudah menumpuk begitu lama. Dan kali ini kita tak akan membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Berita gembira datang bertubi-tubi. Beberapa pemain diaspora andalan kita sudah mulai mendarat satu persatu di sesi latihan khusus ini. Dan sore ini giliran Justin Hubner yang tampil begitu menonjol, berdiri tegak bersama nama-nama besar lain seperti Sandy Walsh yang baru saja memperkuat Persib Bandung, menciptakan suasana yang bikin semangat semua orang yang ada di sana. Justin Hubner bukan sembarang bek, kualitasnya jelas berada jauh di atas rata-rata pemain lain yang akan berlaga di ajang AFF nanti. Dan semua pihak berharap, kehadirannya akan menjadi kunci utama yang mampu membawa timnas Indonesia akhirnya mendaratkan trofi juara yang sudah lama kita impikan itu. Saat baru saja melangkahkan kaki masuk ke lapangan, Justin langsung menarik semua perhatian mata yang ada di sana. Ia tak butuh waktu lama untuk beradaptasi, dan langsung memamerkan gaya bermain khas Eropa yang rapi, kuat, namun sangat cerdas. Kita bisa melihat sendiri bagaimana ia melancarkan tackle-tackle yang sangat bersih namun begitu keras dan tepat sasaran tepat di area kotak penalti, menunjukkan mental baja yang sudah ditempa bertahun-tahun berhadapan dengan bek-bek tangguh di Liga Eropa yang tak kenal ampun. Ia juga menjalankan tugas menekan lawan dengan sangat ketat dan teratur, membuat jalur serangan lawan seketika menjadi sempit dan hampir mustahil untuk ditembus. Performa luar biasa ini bahkan sampai membuat pelatih kepala kita, John Hartman, memberikan tepuk tangan panjang sambil tersenyum lebar, tanda bahwa ia sangat puas dengan apa yang ditunjukkan oleh bek andalan ini. Bukan cuma jago bertahan, Justin Hubner juga aktif terlibat dalam membantu serangan ke depan, membuktikan bahwa ia adalah bek serba bisa yang kualitasnya benar-benar kelas dunia. Saat latihan berlangsung, semua pemain yang ada di sana sampai melongo tak percaya. Bahkan ada yang sampai terdiam sejenak melihat kelincahan serta kekuatan yang dimilikinya. Ketika John Hartman membagi para pemain menjadi dua tim A dan tim B untuk bertanding uji coba kecil, Justin tergabung dalam satu tim bersama Jordi Amat, dan bersama-sama keduanya membangun tembok pertahanan yang begitu kokoh sampai-sampai penyerang andalan kita, Jens Raven, berkali-kali gagal membobolnya. Jens bahkan sampai beberapa kali terkena tackle bersih, namun tak bisa berbuat banyak untuk melaju ke kotak penalti lawan, sampai akhirnya ia terlihat begitu frustasi, sehingga John Hartman harus menenangkannya dan memberikan arahan agar lebih tenang dalam mencari celah pertahanan.
Performa menakjubkan Justin Hubner ini langsung menjadi sorotan besar semua orang, dan banyak yang berkomentar, kalau dia sudah turun ke lapangan di ajang AFF nanti, urusan lawan sudah selesai, karena tak ada yang berani dan sanggup melawan preman lapangan sepertinya. Dan tak berhenti sampai di situ. Dengan sikap tegas dan berani layaknya seorang kapten lapangan yang tak takut apapun, Justin juga melontarkan komentar yang bikin bulu kuduk merinding kepada para rival utama kita, mulai dari Vietnam, Malaysia, hingga Thailand. Dengan nada bicara yang tenang namun penuh keyakinan, Justin menyatakan dengan lantang, kami datang ke sini untuk menjadi juara Piala AFF ini. Untuk kalian, khususnya Vietnam, mau dipulangin sendiri dari turnamen ini atau biarkan kami yang pulangin kalian dengan hasil yang telak. Kalau saya sudah turun ke lapangan, kalian terima saja apa yang akan terjadi. Karena kami tak akan memberi ampun sedikit pun. Ia juga menambahkan, kehadiran pemain berkualitas kelas A seperti Mitchell Lee-Baker di lini depan akan membuat permainan serangan kita menjadi sangat cair, tajam, dan sulit ditebak oleh siapa saja. Secara khusus, Justin juga melontarkan saiwar yang sangat tajam kepada timnas Vietnam yang selama ini dikenal sering bermain kasar, menyikut lawan, dan melakukan trik-trik kotor di lapangan. Kami tahu gaya main kalian suka main kasar, suka menyikut, dan mengandalkan trik kotor layaknya main kungfu. Tapi ingat baik-baik, kalau berhadapan dengan saya, kalian tak akan menemukan celah sedikit pun untuk melakukan hal itu. Saya sudah biasa berhadapan dengan pemain terkeras di Eropa. Jadi apa yang kalian miliki itu belum ada apa-apanya bagi saya. Kalau kalian mau main bersih, kita bertanding secara sportif. Tapi kalau kalian berniat main kasar, kalian harus siap menanggung risikonya sendiri. Tak hanya Justin Hubner yang menebarkan saiwar mematikan, pelatih kepala kita John Hartman juga ikut menyampaikan pesan tegas kepada para pelatih tim rival, kalian harus sadar. Pelatih berkualitas dunia seperti saya turun ke ajang AFF ini bukan untuk sekadar berpartisipasi atau sekadar bermain-main. Saya datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu membawa timnas Indonesia mengangkat trofi juara. Persiapan kami sudah sangat matang, skuad kami sudah sangat kuat, dan keyakinan kami tak tergoyahkan sedikit pun. Siapapun lawan kami akan hadapi dengan kepala tegak dan kemenangan adalah milik kami. Saat ini semangat di dalam skuad timnas Indonesia membara begitu hebat. Dengan kehadiran para pemain berkualitas seperti Justin Hubner, kita semakin yakin bahwa tahun 2026 ini adalah milik kita, dan trofi Piala AFF akhirnya akan pulang ke rumah kita. Resmi, Jai Ides melejit jadi bek tengah termahal keempat Asia. Jepang dan Korea mulai tersaingi. Jai Ides meroket dan mengguncangkan Asia sebagai bek tengah paling mahal, membuat rival-rivalnya terpuruk. Khususnya bagi para pendukung setia tim nasional Indonesia yang selama bertahun-tahun tanpa henti memberikan dukungan dan harapan kepada para pemainnya di berbagai ajang kompetisi sepak bola, baik di tingkat regional, Asia hingga dunia. Jai Noah Ides, seorang pesepak bola muda berbakat yang saat ini menjabat sebagai Kapten Timnas Garuda Kebanggaan Bangsa, telah berhasil menorehkan sebuah prestasi gemilang yang tidak hanya menjadi sejarah bagi dirinya secara personal, tetapi juga menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ia kini berhasil duduk di posisi keempat dalam daftar bek tengah dengan nilai pasar paling mahal di seluruh Asia. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan mendatangkan kebanggaan luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang begitu mencintai dan mengidamkan kemajuan sepak bola nasional yang mereka cintai. Jai Ides tidak hanya dikenal sebagai seorang pemain bertahan biasa, ia adalah sosok kapten yang memiliki dedikasi tinggi dan karakter kepemimpinan yang kuat, yang mampu menginspirasi rekan-rekan satu timnya untuk selalu tampil maksimal. Sebagai pemain bertahan yang membela klub ternama Sassuolo di kompetisi bergengsi Serie A Italia, Jai Ides selama ini dikenal sebagai seorang pemain yang sangat gigih di lapangan hijau, memiliki kualitas teknik yang mendalam, serta kekuatan fisik yang mumpuni. Tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, ia juga memiliki kecerdasan taktik dan kemampuan membaca permainan lawan dengan sangat jeli. Sebuah kombinasi yang membuatnya sukses menghancurkan semua ekspektasi para pengamat sepak bola, pelatih, dan para pecinta sepak bola di tanah air maupun di kawasan Asia secara umum.
Prestasi terbarunya yang paling menonjol adalah berhasil mengukir nilai pasar fantastis mencapai angka 14 juta euro atau bila nominal tersebut dikonversikan ke dalam satuan rupiah mencapai angka yang luar biasa, yaitu sekitar 243,34 miliar rupiah. Angka pasar yang sangat besar ini dengan tegas menyalip sejumlah pemain bertahan top dari negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara Asia lain yang selama ini memang dianggap sebagai raksasa sepak bola kawasan Asia, khususnya pada posisi yang sama sebagai bek tengah. Dalam peta persaingan yang ketat dan kompetitif di dunia sepak bola Asia, nama Jay Ides menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dianggap remeh. Di puncak penghormatan bagi para bek tengah dengan nilai pasar paling mengagumkan, berdiri sosok besar Abduqodir Husanov, seorang pesepak bola muda asal Uzbekistan yang memiliki kualitas teknik dan kemampuan bertahan luar biasa. Husanov saat ini memperkuat klub eksklusif mega besar Manchester City di Liga Premier Inggris, salah satu liga terbaik dan terkaya di dunia. Dengan nilai pasar yang menyentuh angka fantastis sebesar 608,36 miliar rupiah, ia menjelma menjadi bek tengah dengan nilai pasar tertinggi tidak hanya di Asia, melainkan juga salah satu yang paling diperhitungkan secara global. Namun, di balik angka fantastis tersebut, sosok Jay Ides yang tengah berjuang keras menunjukkan penampilan apiknya di Serie A Italia ternyata tidak kalah menggetarkan dunia sepak bola Asia dengan kombinasi permainan yang cerdas, agresif, dan determinasi yang sangat tinggi, yang membuatnya layak mendapatkan posisi strategis dalam daftar pemain-pemain bertahan top Asia. Menyusul di posisi kedua dalam daftar yang penuh dengan persaingan sengit dan ketat ini, terdapat Min Jae Kim, pemain bertahan asal Korea Selatan yang menjadi andalan klub besar Bayern Munich, klub raksasa Eropa dengan segudang prestasi dan sejarah. Nilai pasar Min Jae Kim cukup mengejamkan, yaitu mencapai 347,63 miliar rupiah, yang menunjukkan betapa tingginya reputasi dan kapasitasnya di mata para pengamat sepak bola dunia. Meskipun Min Jae Kim sangat diperhitungkan baik di lapangan sepak bola Eropa maupun Asia, performa konsisten dan ketangguhan luar biasa yang ditampilkan Jay Ides di setiap laga Serie A Italia menunjukkan keunggulan yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Setiap sentuhan bola yang dilakukan oleh Min Jae Kim terlalu sering terlihat seperti bayangan samar yang tidak mampu mengungguli dominasi solid dan ketegasan luar biasa yang diperlihatkan oleh Kapten Garuda dalam menghalau setiap serangan lawannya dengan cermat dan tanpa kompromi. Di posisi ketiga dalam daftar ini juga terdapat pesepak bola jenius asal Jepang bernama Hiroki Ito yang juga memiliki peran penting di klub Bayern Munich dan nilai pasar yang nilainya sejajar dengan Jay Ides, yakni mencapai angka 243,34 miliar rupiah. Namun, tidak hanya sekedar nilai pasar tersebut yang membuat Hiroki Ito menjadi pembanding yang setara, melainkan performa teknis dan fisik yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Jay Ides mampu menonjolkan kemampuan bertahan yang sangat agresif sekaligus cerdas. Gaya bertahannya yang menyerang dan penuh tekanan membuatnya secara konsisten mendesak dan memukul mundur semua pesaing dan kolega sejawatnya di tingkat Asia. Ia berhasil mengimbangi sekaligus mengungguli kelas dan ketegasan luar biasa yang membuatnya menjadi sosok yang sulit ditandingi di lapangan hijau. Posisi kelima dalam daftar ini ditempati oleh Alessandro Circati, seorang bek tangguh yang berasal dari Australia dan saat ini memperkuat klub Parma dalam kompetisi Serie B Italia dengan nilai pasar yang cukup besar mencapai 208,58 miliar rupiah. Namun, pencapaian Alessandro Circati meski cukup mengesankan, ibarat kilau cahaya lilin yang redup ketika dibandingkan dengan gemerlap sinar gemilang persembahan sang pahlawan bertahan Indonesia. Jay Ides dengan prestasi dan performa fantastisnya terus mencuat dan menebar pengaruh besar, sampai-sampai berhasil meredupkan dan menundukkan para pesaing kuatnya yang bersaing di kelas yang sama, menjadikannya sebagai sosok sentral dalam perbincangan seputar pemain bertahan terbaik di Asia saat ini. Lonjakan tajam yang dialami oleh nilai pasar Jay Ides bukan sekedar angka statistik semata, melainkan merupakan bukti nyata dari dampak besar dan bencana besar yang harus dialami oleh para rivalnya yang secara jujur harus mengakui kehebatan dan kelas dunia yang dimiliki oleh pemain bertahan muda ini.
Berkat keberanian luar biasa, konsistensi tinggi, serta ketajaman insting pertahanan sebagai bek tengah utama dari Sassuolo, Jay Ides telah menjelma menjadi monster tangguh di lapangan hijau yang siap menerkam semua lawan dan menanggung beban berat pertahanan klubnya dengan segenap kemampuan dan loyalitas yang tidak tergoyahkan. Sepanjang musim kompetisi 2025-2026, Jay Ides telah menampilkan performa prima dengan bermain dalam total sebanyak 35 pertandingan sebagai starter di berbagai ajang kompetisi papan atas, memberikan bukti konkret bahwa dirinya bukan sekedar pengisi posisi di lini belakang, melainkan menjadi tulang punggung yang kokoh dan menjadi benteng utama yang mengokohkan lini pertahanan dan membuat setiap lawan yang bertanding merasa ketar-ketir, bahkan gentar setiap kali berlaga menghadapi Sassuolo. Selama sepanjang musim yang penuh tekanan berat serta berbagai tantangan dan ujian berat tersebut, pemain yang saat ini telah menginjak usia 25 tahun ini menunjukkan perjuangan tiada henti dengan total durasi bermain mencapai 3.063 menit di setiap bentrok yang diselesaikannya. Ia berhasil mempertahankan tingkat performa yang impresif dengan rating rata-rata sebesar 6,49 per pertandingan. Rating ini bukan sekedar angka normatif biasa, melainkan menjadi sebuah cermin dari performa yang konsisten, maksimal, dan stabil yang sulit dicapai oleh para pemain sepak bola dunia. Lebih jauh lagi, performa tersebut secara jelas membuat para lawan-lawannya merasa gentar, was-was, dan mengalami tekanan mental setiap kali Jay Ides menguasai bola maupun saat berjuang mempertahankan wilayah pertahanan Sassuolo secara keseluruhan. Menurut informasi terbaru yang dilansir oleh Sassuolo News, sebuah media terpercaya yang secara khusus memantau dan membahas perkembangan tim serta para pemain andalannya dalam berbagai ajang kompetisi, Jay Ides tercatat sebagai salah satu pemain yang memiliki rapor penampilan paling mengesankan dan paling berpengaruh sepanjang musim ini. Tidak hanya unggul secara statistik dan data penampilan, Jay Ides juga mampu mengalahkan pencapaian sejumlah pemain besar dan senior Sassuolo pada musim yang sama. Nama-nama papan atas seperti Nemanja Matic, Domenico Berardi, dan Tarik Muharemovic turut disebut dalam daftar pencapaian yang cukup tinggi, yakni rata-rata mendapat nilai 8,5 dari para analis sepak bola. Bahkan, performa Jay Ides dinilai lebih cemerlang dan lebih cemerlang mengalahkan peran dari seniornya di Sassuolo. Sumarji blak-blakan, timnas Indonesia kini lebih garang, bukan sekedar jago kandang. Sumarji dengan lantang menolak stigma buruk bahwa timnas Indonesia hanya bisa tampil garang di kandang sendiri, sebuah anggapan yang sudah lama melekat dan terus membelenggu mental tim. Ketua Badan Tim Nasional PSSI ini menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kini skuad Garuda telah bertransformasi secara total, menorehkan babak baru yang jauh lebih gemilang dibandingkan masa lalu yang penuh keraguan dan stigma negatif. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyampaikan dengan tegas dan meyakinkan bahwa anggapan lama yang menyebut Tim Nasional Indonesia sebagai tim yang hanya bisa tampil maksimal dan berprestasi ketika bermain di stadion kandang sendiri adalah sebuah pandangan yang keliru dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pandangan tersebut selama bertahun-tahun telah menjadi beban mental yang cukup besar bagi para pemain dan juga supporter yang menyebabkan timnas sering dianggap lemah dan tidak bergairah ketika bertanding di luar markas mereka sendiri. Namun dengan penuh keyakinan, Sumarji memperjelas bahwa skuad Garuda sekarang ini telah mengalami transformasi besar, baik dari segi kualitas permainan, mentalitas pemain maupun strategi yang diterapkan oleh jajaran pelatih, sehingga mampu menciptakan babak baru yang jauh lebih menjanjikan dan penuh harapan. Transformasi tersebut bukan hanya sekedar perubahan kosmetik atau permukaan, melainkan sebuah perombakan menyeluruh yang telah membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan keraguan dan prasangka negatif yang telah menghantuinya selama ini. Saya harus tegas mengatakan bahwa timnas kita bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Kalau masih ada yang bilang kita jago kandang, saya tidak bisa diam dan membiarkan label itu menempel terus, karena kenyataannya saat ini kita sedang dalam proses pembenahan serius dan sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan memakau banyak pihak, ucap Sumarji dengan penuh semangat dan rasa percaya diri saat dijumpai di kawasan strategis SCBD, Jakarta, Jumat 3 Juli kemarin.
Secara khusus, Sumarji menyampaikan pernyataan yang sangat tegas dan penuh keyakinan di hadapan para awak media dan publik ketika beliau ditemui di kawasan pusat bisnis yang dikenal dengan SCBD, Jakarta pada Jumat 3 Juli lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan dengan lantang bahwa tim nasional sepak bola Indonesia saat ini telah berubah menjadi sebuah tim yang jauh lebih solid, profesional, dan kompetitif dibandingkan dengan tim-tim di masa lalu yang seringkali dianggap lemah saat bermain di luar kandang. Ia menegaskan bahwa stigma jago kandang yang selama ini melekat dipertontonkan oleh para pengamat sepak bola dan publik luas tidaklah benar dan harus segera dihapuskan. Sumarji tidak mau diam begitu saja melihat label tersebut terus dipakai tanpa dasar kuat, karena faktanya saat ini tim sedang menjalani program pembenahan menyeluruh yang fokus pada peningkatan kualitas teknis, mental, fisik, dan strategi bermain. Perubahan dan progres signifikan ini sudah dapat dilihat dari hasil latihan, komitmen pemain, hingga hasil pertandingan uji coba internasional yang menunjukkan tanda-tanda positif yang kuat dan menjanjikan masa depan cerah untuk timnas. Dengan nada yang meyakinkan dan penuh rasa optimisme, Sumarji mengungkapkan bahwa semua orang yang selama ini meragukan kemampuan timnas Indonesia harus mengubah persepsinya seiring dengan perkembangan yang sudah terlihat secara nyata. Pernyataan berani ini sekaligus menggebu-gebu sebagai bentuk kesiapan luar biasa timnas Indonesia menghadapi ajang bergengsi Piala AFF yang bakal mengguncang kawasan Asia Tenggara mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sumarji menambahkan kerja keras BTN dan pelatih kepala John Herdman telah berjalan tanpa henti dan dengan intensitas luar biasa membangun kekuatan tim yang tak bisa dianggap remeh. Lebih jauh lagi, ucapan Sumarji yang penuh semangat dan keberanian tersebut sekaligus menjadi sebuah pernyataan resmi yang menekankan kesiapan penuh tim nasional Indonesia untuk menghadapi salah satu turnamen paling bergengsi dan penting di kawasan Asia Tenggara, yaitu Piala AFF, yang dijadwalkan akan berlangsung pada rentang waktu dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Ia mengungkapkan bahwa baik jajaran pengurus badan tim nasional maupun staf pelatih yang dipimpin oleh pelatih utama asal Kanada, John Herdman, sedang bekerja dengan tekad baja dan produktivitas yang tinggi sekali. Kerja keras ini dijalankan secara konsisten dan tanpa henti selama masa persiapan dengan tujuan membentuk kekuatan tim yang solid, tangguh, dan mampu menghadapi segala tantangan yang ada tanpa bisa dianggap remeh oleh lawan manapun di kawasan ASEAN. Dalam proses panjang tersebut, semua elemen mulai dari pembinaan mental, kekuatan fisik, hingga pengasahan keterampilan teknis para pemain dijalankan secara terintegrasi dan terprogram sebagai upaya untuk menunjang performa terbaik timnas yang siap berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Semangat dan kerja keras yang tinggi inilah yang diharapkan dapat menghapus stigma negatif dan menghadirkan kebangkitan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Secara rinci, Sumarji menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi antara badan tim nasional dengan tim kepelatihan yang berada di bawah arahan pelatih utama John Herdman bersifat sangat intens dan menyatu secara total. Menurutnya, situasi saat ini sudah sangat ideal karena semua pihak dari pengurus, pelatih, hingga staf pendukung bekerja dalam satu ruang kerja yang sama sehingga memudahkan mereka untuk berbagi informasi, merumuskan strategi, dan mengambil keputusan secara cepat dan efektif. Aktivitas mereka tidak pernah berhenti mulai dari pagi hari hingga larut malam tanpa mengenal hari libur dan akhir pekan demi memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan teknis, taktis, fisik, dan mental para pemain dapat terlaksana dengan sempurna. Sumarji menegaskan bahwa tidak ada hal sekecil apapun yang akan terabaikan dalam proses perencanaan matang ini karena semua aspek dijalankan dengan sikap profesional dan dedikasi tinggi demi mencapai tujuan satu-satunya, kemenangan dan prestasi timnas yang membanggakan. Nada suara penuh semangat dan optimisme yang membara keluar saat ia menyampaikan hal ini menandakan betapa besar keyakinan dirinya terhadap keseriusan dan profesionalisme kerja tim yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, ketika ditanya soal tingkat kesiapan dan perencanaan jelang pertandingan penting, Sumarji dengan keyakinan tinggi menyatakan bahwa timnas benar-benar sudah di posisi terbaik untuk tampil maksimal dan membuktikan diri di lapangan hijau. Kalau soal kesiapan, perencanaan, dan persiapan, kami sudah benar-benar solid dan berjalan dengan sinergi sempurna. Tinggal bagaimana hasil akhirnya nanti, dan saya yakin kita akan melihat energi baru yang menggelegar dari tim. Akhiri laki-laki yang penuh keyakinan ini. Tidak hanya itu, Sumarji juga menyingkap fakta pahit yang tak banyak diketahui publik tentang betapa gulanya sejarah timnas Indonesia di Piala AFF yang sudah sering menempatkan Garuda sebagai runner-up, tepatnya 6 kali sepanjang sejarah pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Pahitnya kegagalan berulang kali menjadi cambuk untuk terus melakukan introspeksi mendalam demi mematahkan kutukan gelar.